Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Videntiaulu di Prof. Bensaro Channel. Di video kali ini, teman-teman, kita akan membahas mengenai informasi yang telah disahkan oleh Menpan RB dan juga BKN terkait dengan pelaksanaan atau dibukanya formasi P3K tahun 2024. Benarkah bahwa masa kerja dan juga faktor usia itu termasuk penentu kelulusan? Untuk itu teman-teman silahkan simak terus video berikut ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semua, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2023 telah dilaksanakan seleksi penerimaan P3K untuk semua jurusan, baik itu tenaga teknis, kesehatan dan juga tenaga guru. Maka dari situ masih banyak teman-teman pelamar atau peserta yang masih belum mendapatkan formasi tahun ini, sehingga pada tahun 2024 itu maka pemerintah kembali membuka formasi P3K untuk menyelesaikan seluruh honorer yang masih belum mendapatkan penempatan atau belum mendapatkan formasi di tahun 2023. Nah, jadi di sini teman-teman, seperti apakah peraturan atau informasi yang telah disahkan oleh Kemenpan RB dan juga BKN tersebut. Nah, jadi di sini informasi ini saya kutip dari artikel ayubandung.com, yaitu mengenai Menpan RB segera angkat tenaga honorer jadi P3K 2024. Ini syarat agar lolos administrasi sesuai Undang-Undang ASN 2023. Pemerintah melalui Menpan RB dan juga BKN kembali membuka rekrutmen P3K 2024 untuk para tenaga honorer. Jadi di sini teman-teman, ini sudah sah oleh Menpan RB dan juga BKN bahwa pada tahun 2024 ini maka seluruh nanti tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K, namun nanti ada mekanisme tertentu teman-teman yang harus diikuti oleh seluruh pelamar. Rekrutmen ini disebut juga sebagai pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024 dengan skema khusus, yakni memakai skema pemeringkatan dan sistem prioritas. Jadi nanti teman-teman pada 2024 ini ada nanti dua skema yang harus diikuti. Yang pertama adalah skema pemeringkatan, artinya peringkat terbaik, kemudian juga sistem prioritas. Kemudian teman-teman di sini katanya meskipun ada skema pemeringkatan atau penilaian kinerja dan sistem prioritas, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024 juga memiliki syarat khusus. Jadi ternyata teman-teman di luar atau di samping skema pemeringkatan atau penilaian kinerja dan juga sistem prioritas itu, maka ada juga nanti persyaratan khusus teman-teman. Kemudian di sini katanya adalah syarat tersebut berkaitan dengan administrasi yang memang wajib dipenuhi oleh setiap calon ASN. Jadi nanti itu berkaitan dengan administrasinya teman-teman. Kemudian maka dari itu rekrutmen CSN 2024 ini tak hanya fokus kepada fresh graduate saja, non-ASN yang sudah dijadikan prioritas juga diutamakan. Jadi di sini teman-teman, kemarin bahwa sempat ada informasi mengenai formasi P3K 2024 itu adalah lebih diutamakan yang katanya adalah fresh graduate. Namun di sini untuk tenaga non-ASN yang belum lulus di tahun 2023, maka itu juga dijadikan sebagai prioritas untuk diutamakan teman-teman. Kemudian di luar itu Menpan RB juga sedang menyelesaikan PP turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kemudian PP tersebut yang nantinya akan mengatur penataan ASN termasuk pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024. Jadi di sini teman-teman kita kembali ke belakang bahwa Menpan RB ini sedang menyelesaikan sebuah peraturan teman-teman, yang mana nanti peraturan itu adalah merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang tujuannya adalah untuk menata pengangkatan tenaga honorer menjadi
P3K di 2024. Jadi nanti teman-teman, semoga ini adalah kabar baik buat seluruh tenaga honorer yang masih belum mendapatkan formasi di tahun 2023. Kemudian terkait syarat dalam sebuah rekrutmen, tentunya akan ada sejumlah syarat administrasi yang harus dipenuhi. Jadi di sini teman-teman, memang ini sudah wajib bahwa setiap ada rekrutmen itu seperti P3K, begitu juga dan PNS, maka nanti selalu ada yang namanya syarat administrasi yang nantinya akan disampaikan pada saat pengumuman. Kemudian kali ini akan dikupas apa saja syarat supaya tenaga honorer bisa lolos administrasi dan masuk ke dalam platform penilaian kinerja. Kemudian jadi untuk semua kategori termasuk kriteria honorer yang masuk prioritas harus tahu syarat yang harus dikejar supaya bisa menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun depan. Jadi di sini teman-teman, seluruh tenaga honorer supaya nanti lebih tahu apa saja syarat yang harus dikejar teman-teman, supaya nanti harapan kita untuk menjadi ASN itu bisa tercapai. Lantas apa saja syarat pengangkatan tenaga honorer supaya lolos administrasi dan masuk ke platform hingga diangkat menjadi P3K 2024? Katanya di sini, yuk simak ulasannya. Jadi di sini teman-teman akan disampaikan apa saja persyaratannya. Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, ini dia syarat supaya tenaga honorer lolos administrasi dan masuk dalam platform penilaian kinerja untuk selanjutnya diangkat menjadi P3K. Adapun tenaga honor prioritas dalam rekrutmen P3K 2024 sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Yang pertama adalah honorer yang masa pengabdiannya paling lama atau di atas 5 tahun. Kemudian yang kedua adalah honorer dengan usia mendekati 46 tahun. Jadi di sini teman-teman ada dua kategori honorer yang bisa menjadi prioritas untuk diutamakan dalam pengangkatan menjadi P3K di tahun 2024. Yang pertama adalah masa kerja, jadi nanti dinilai juga masa kerjanya, kemudian dinilai juga atau dilihat juga dari segi usia. Katanya di sini adalah yang mendekati 46 itu nanti diutamakan atau lebih diprioritaskan. Jadi nanti ada kemungkinan bahwa di tahun 2024 ini untuk formasi P3K maka nanti ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah masa kerja dan juga usia teman-teman. Ini menjadi faktor penilaian atau faktor kelulusan oleh seluruh peserta. Dan begitu honorer dengan masa pengabdian paling lama atau di atas 5 tahun dan usia mendekati 46 tahun akan sangat diuntungkan dengan rekrutmen P3K dengan skema pemeringkatan ini. Jadi di sini teman-teman, apabila nanti seluruh teman-teman itu masa kerjanya itu sudah di atas 5 tahun dan juga usianya mendekati 46 tahun, maka nanti ada harapan untuk bisa menjadi P3K di tahun 2024. Lantaran variabel masa pengabdian dan usia mempunyai poin sangat tinggi sehingga akan mempengaruhi dengan signifikan kepada akumulasi angka penilaian kinerja. Jadi nanti untuk masa kerjanya teman-teman atau masa pengabdian, kemudian juga usia itu nanti memiliki poin yang sangat tinggi. Kemudian semua syarat administrasi di atas harus diketahui sejak dini oleh semua kategori tenaga honorer, apalagi yang masuk prioritas dalam pengangkatan menjadi P3K 2024 ini. Jadi di sini teman-teman, dalam video ini yang telah saya sampaikan bahwa ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah masa kerja atau masa pengabdian, dan kemudian juga usia adalah termasuk faktor kelulusan teman-teman. Jadi untuk itu teman-teman silakan nanti diperhatikan, dan semoga saja nanti di tahun 2024 ini teman-teman yang sudah lama menunggu atau sudah lama menjadi honorer maka nanti akan berkesempatan untuk menjadi P3K di tahun 2024. Oke lah Bapak Ibu dan teman-teman semua, seperti itu saja informasi yang bisa kita bagikan melalui video ini. Terima kasih and see you on the next video. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.